Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are good today and ready to learn English. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Irfan Zidni, dan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan pembahasan materi, pembahasan soal TPPU maksud saya, yang telah kalian kerjakan kemarin. Are you ready? Good. Ya, marilah kita mulai dari nomor 16. Seperti biasa, ketika mengerjakan soal bahasa, biasakan kita memulai dari soalnya dahulu. Kita ketahui apa permintaan dari soalnya. Dan di sini soalnya menanyakan what, apa. What is Tina's relationship to Clara? Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Kata kunci pertanyaannya ya, di relationship. Apa relationship atau hubungan dari Tina to Clara, kepada Clara? Apa hubungan antara Tina dan Clara? Di sini permintaannya, di sini pilihan jawabannya adalah A, schoolmate, B, classmate. Jadi kalau classmate itu teman kelas, teman sekelas. Kalau schoolmate teman satu sekolah. Sedangkan C, sibling, itu merupakan saudara kandung, dan D, cousin, itu saudara sepupu. Antara teman sekolah, teman kelas, saudara kandung, sepupu. Oke, ketika kalian menemui soal seperti ini, pastikan kalian bisa teliti dan tidak harus membaca secara detail per kata. Jadi kalian bisa membaca memindai langsung saja. Biasanya kalau soal yang menanyakan hubungan itu ada kata-kata kunci tertentu. Ya, kita lihat di sini. Di sini, hi Tina, hi Clara, what are you doing? Browsing some words. Nah, dia menanyakan sedang apa. Berarti kira-kira mereka masih bisa semuanya ini ya. I need to improve my pronunciation. Nah, terus lalu dia bilang, can I borrow yours? Jadi dia mau meminjam apa ini? Phone, karena HP-nya mati. Sure, but you must return it soon because I'll need to prepare my English debate competition. Dia harus mengembalikan HP-nya segera karena mau siap-siap lomba kompetisi debat bahasa Inggris. Don't worry, I'll return it soon. Sampai di sini pun kita masih belum bisa menjawab, dan kita bisa langsung skip saja. Di sini masih ngomongin debat bahasa Inggris, lalu ini masih ngomongin debat bahasa Inggris. Unfortunately, second place masih ngomongin debat bahasa Inggris, ya masih belum tahu kita ini hubungannya apa. Dan sampai di sini masih sama tentang debat bahasa Inggris, ya. Dan sampai di sinilah akhirnya di kalimat terakhir, maksud saya di paling bawah. Thank you, I hope so. Let's go to the laboratory. Nah, jadi setelah mereka ngobrol panjang tentang lomba debat bahasa Inggris, sampai akhirnya dia memberikan memberikan semangat di sini. You must have worked hard so hard for this. Please accept my warm congratulations. Memberikan semangat dan selamat ya di sini. Nah, akhirnya si Clara bilang thank you, I hope so. Aku juga berharap seperti itu. Lalu dia mengajak ke laboratorium. Let's go to the laboratory. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara Tina dan Clara itu adalah teman satu kelas. Jadi kalau sibling sepertinya sangat tidak mungkin ya. Ya mungkin ada, tapi sangat sedikit kemungkinannya ketika saudara kandung satu kelas. Ya memang ada, tapi jarang sekali. Biasanya kembar ya kalau satu kelas. Nah, sedangkan kalau cousin, sepupu pun juga jarang. Yang paling memungkinkan ya classmate, karena ketika kita satu kelas biasanya jadwalnya pun sama-sama praktikum, ya mereka jadwalnya sama, sehingga jawabannya adalah tentu saja yang B, classmate. Okay, let's move to the next question, number 17. Oke, number 17. Lagi-lagi masih membahas di dialog yang sama tentang Clara and Tina. Pertanyaannya adalah, from the text we can infer that. Nah, di sini kata kunci dari pertanyaan ini adalah kata infer. From the text, dari teks tersebut, we can infer, kita dapat infer. Infer ini menyimpulkan. Jadi kita diminta untuk mencari kesimpulan yang sesuai dengan teks ini. Jadi kesimpulannya ABCD ini. Nah, mana dari ABCD ini yang
merupakan kesimpulan yang sesuai dengan kalimat dengan dialog ini. Nah, kita cek satu persatu. Saran saya tidak perlu membaca dari awal sampai akhir dahulu karena itu akan menghabiskan waktu dan tenaga. Saran saya kita cek satu persatu dari A, B, C, D ini apakah ini sesuai dengan dialog di atasnya. Let's start from A. A. Tina practices English every day with a native speaker. Tina mempraktekkan bahasa Inggris every day, setiap hari, dengan native speaker. Nah, kita cek dahulu native speaker. Ada nggak kata native speaker di sini? Kita cek secara sekilas. Native speaker ada di di mana ya? Nah, di sini nih. Native speaker, ya kan? Ada. Kita baca dahulu. Unfortunately, tapi ini yang ngomong Clara. Nah, kita lihat Clara bilang, unfortunately, sayangnya, I just got the second place. Aku cuma juara 2. I tried hard to learn storytelling. Aku berusaha dengan keras belajar storytelling from a native speaker. Nah, yang belajar kan I. Siapa yang ngomong I? Clara. Berarti yang belajar adalah Clara. Padahal di sini tulisannya Tina. Jadi, yang A kita coret, tidak sesuai. Yang B, Tina's interest has changed after hearing Clara's news. Interest merupakan kesenangan atau mungkin istilahnya minat. Ya, minat. Minat Tina has changed, berubah after hearing Clara's news, setelah mendengar berita dari Clara. Nah, di sini dari kalimat ini kita tidak bisa menemukan bahwa si Tina ini mengubah minatnya, berubah minatnya itu tidak ada. Karena di sini kalau kita lihat dari sini, Tina di sini pinjam HP. Di sini Tina ngomong kalau bertanya kalau pernah nggak ikut kompetisi debat sebelumnya. Lalu di sini bilang that's great, kamu menang juara 1, terus jawabkan juara 2. Lalu di sini dia bilang that must be very challenging, sangat menantang. Itu kan belum menunjukkan bahwa dia berubah minat. Lalu yang terakhir Tina bilang you must have worked hard, kamu pasti kerja keras untuk ini. Please accept my warm congratulations. Intinya dia memberikan selamat dan mendoakan I wish you can win the next competition. Dia mendoakan biar menang gitu. Nah, jadi kalau yang B tidak sesuai karena tidak ada yang menunjukkan bahwa Tina berubah minat karena mendengar berita Clara. Lalu yang C, Clara's skill, kemampuan Clara improves, meningkat after learning with a native speaker, setelah belajar bersama native speaker. Native speaker itu artinya adalah penutur asli. Jadi maksudnya native speaker ini maksudnya adalah orang yang sudah dari lahir belajar berbahasa Inggris. Dia berada di lingkungan yang bahasa kesehariannya adalah bahasa Inggris. Nah, native speaker berarti orang yang berbicara bahasa Inggris karena memang dari lahir, dari orok sudah bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita native speaker bahasa Indonesia ya. Nah, kalau di sini memang tidak disebutkan English native speaker, tapi maksudnya adalah karena topiknya di sini English debate competition lalu storytelling, ya berarti native speaker yang dimaksud adalah native speaker orang yang berbahasa Inggris asli dari lahir. Nah, begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat masih masuk, walaupun memang tidak secara eksplisit dikatakan dalam teks ini dia meningkat kemampuannya karena belajar bersama native speaker, tetapi dia berkata di sini it took 4 months, belajar selama 4 bulan, days and nights, siang dan malam, I learned hard, belajar dengan keras. Dari sini kita bisa simpulkan pasti dia meningkat kemampuannya. Dan karena selain itu yang D pun juga sepertinya kita lihat dulu apakah lebih tepat atau tidak. Clara joins debate competition after missing the storytelling contest. Clara bergabung dengan kompetisi debat setelah kehilangan lomba storytelling.
Nah, di sini maksudnya missing itu kan berarti kan berarti dia sama sekali nggak menang kalau missing itu. Sedangkan di teks ini kita bisa melihat bahwa di kalimat ini si Clara ini just got second place, walaupun hanya dia bilang just, tapi dia mendapatkan juara 2, yang mana artinya ya dia tetap juara tapi juara 2, ya kan? Nah, ini kan dia kan masih ngomongin debat ya, ini ya, storytelling contest 5 months ago. Nah, dia juara 2, berarti nggak bisa kita bilang yang D, berarti tetap yang paling tepat jawabannya adalah C. Oke, next to number 18, masih sama dialognya. When finding difficult words, ketika mencari kata yang susah, Clara uses her cell phone. Clara menggunakan handphonenya to check how to pronounce bla bla bla, untuk mengecek bagaimana untuk pronounce. Pronounce itu merupakan mengucapkan. Jadi cara mengucapkan, karena dalam bahasa Inggris itu kan pengucapannya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. Berbeda. Biasa memiliki keunikan masing-masing. Nah, dia mengecek menggunakan handphonenya untuk mengetahui cara pengucapan dari suatu kata. Nah, the correct word, kata yang tepat to complete the sentence is, untuk melengkapi kalimat ini adalah, nah berarti kan titik-titik ini kan yang dimaksud adalah kata yang susah itu. Nah, apakah it, it's, they, atau them? It itu artinya itu. Jadi kalau it's ini juga itu juga sih, tapi dia kepemilikan, jadi miliknya itu. Biasanya untuk benda ya. Makanya itu juga untuk benda. Jangan kalian ngomong itu untuk orang ya. Jadi untuk benda. It's juga untuk benda, tapi miliknya itu benda. Maksudnya non manusia maksudnya ya. Lalu they itu mereka, dan them itu mereka juga, tetapi sebagai kata objek, maksudnya sebagai objek. Jadi kalau they itu sebagai subjek, kalau them itu sebagai objek yang terkena tindakan, istilahnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini kita harus tahu dahulu dari kalimat ini. Kalau kita perhatikan kalimat ini ya, kita harus tahu apa yang dimaksud ke titik-titik ini. Maksud saya, dia merujuk kemana? Ya, kita ulangi. When finding difficult words, ketika mencari kata-kata yang susah, Clara uses her cell phone. Dia menggunakan HP-nya to check how to pronounce titik-titik, untuk mengecek bagaimana cara mengucapkan apa? Ya, kita bisa melogika ya, pastinya mengucapkan kata-kata yang susah. Nah, kata-kata yang susah berarti kan ini difficult words, kata-kata yang susah. Berarti jumlahnya nggak cuma satu, lebih dari satu, karena ada S-nya ini. Nah, karena ada S-nya, berarti kita kembali ke option, it itu hanya untuk benda yang jumlahnya satu. Nah, kalau mau lebih dari satu, pakai they atau them. Nah, mana yang kita pilih, C atau D? Seperti yang saya sampaikan tadi, bedanya C dan D adalah kalau C itu sebagai subjek, kalau D sebagai objek. Nah, kembali lagi di sini nih. Kira-kira ini sebagai subjek atau objek? Titik-titiknya. Di sini sudah jelas subjeknya adalah Clara. Clara menggunakan HP. Nah, berarti yang di sini adalah objek. So the answer is D, them. Oke, next number 19. Nah, sudah ganti bacaan ya. Langsung saja di soal lagi-lagi. What? Apa will likely happen, apa yang akan kemungkinan terjadi to the readers after reading the text, setelah membaca teks. Apa yang kemungkinan terjadi kepada pembaca setelah membaca teks ini? Nah, kita lihat teksnya ini apa sih? Korean kimchi Korea, the authentic dish. Ya, ini merupakan procedure, petunjuk cara membuat makanan kimchi Korea. Nah, sebenarnya ada ciri unik ya, yang mana kita bisa tebak secara cepat bahwa ini merupakan teks prosedur atau petunjuk. Jadi biasanya ada seperti ini, ada bahan-bahannya apa, lalu ada langkahnya, step 1, step 2, step 3, dan sebagainya. Jadi ini merupakan petunjuk. Nah, kembali lagi ke soal.
apa yang akan terjadi kepada pembaca? Kita lihat dahulu ABCD-nya, option-nya. Yang A, they will sell the Korean kimchi to earn more money. Mereka akan sell, mau jual. Bisa jadi, tetapi itu bukan merupakan fungsi utama dari teks prosedur. Nah, kita lihat dulu ABCD-nya ya, apakah ada yang lebih sesuai, lebih benar dibandingkan yang lain. Kita lihat dulu yang B. Kita tidak bisa langsung menjudge bahwa ini langsung salah ya, karena ya bisa aja. Oke, yang B, they will understand how to serve the Korean kimchi. Dan mereka, pembaca akan memahami how to serve, cara menyajikan Korean kimchi Korea. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan resep cara membuat kimchi Korea. Tidak hanya cara menyajikannya saja. Mungkin ada ya di sini cara menyajikannya, tapi kan tidak hanya menyajikan, tetapi cara membuatnya dari bahan mentah. Nah, ini kan dari bahan-bahan mentahnya ini. Sehingga ini memang menjebak, seperti seakan-akan jawabannya B, pembaca akan paham tapi cara untuk apa? Nah, di sini serve, hanya serve. Padahal tidak hanya serve, not only serve. Yang C, they will know how to store. Cara lain ini mirip juga ini. Pembaca akan tahu, tapi cara apa? To store, untuk menyimpan kimchi Korea properly, dengan benar. Memang di sini ada store ya. Kalau nggak salah tadi ada kata store. Nah, ini ada store memang di sini ya. Tetapi tidak, lagi-lagi teks ini tidak hanya membahas cara untuk store, cara untuk menyimpan, tetapi ya membuat dari mentahnya. Lalu yang D, they will be more interested. Pembaca akan lebih tertarik in cooking the Korean food. Ya, jadi memang ini ketika pembaca itu membaca resep makanan Korea ini bisa jadi mereka akan menjadi lebih tertarik dalam memasak makanan Korea yang lain ya, misalnya seperti itu. Jadi ini memang soal yang istilahnya menalar. Berarti benar-benar tidak ada di teks ini jawabannya secara eksplisit, tetapi kita harus menalar. Kira-kira apa nih gitu. Lanjut number 20. Masih sama teksnya tentang Korean kimchi. Nah, di sini kalau kalian lihat number 20 soalnya, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Right. Ya kan? What should, apa yang harus you do, kamu lakukan right after rinsing the cabbage, setelah membilas cabbage, kubis. Nah, kita cari dahulu di sini. Mana kubisnya? Kubis dibilas. Oke. Ada di ini rinse cabbage. Oke. Kita sudah menemukan ya, rinse cabbage. Rinse the cabbage in 2 or 3 changes of water. Jadi kita harus membilas kubisnya 2 sampai 3 kali pergantian air. Jadi sampai 3 kali ganti air. Nah, lalu ini nih, langsung ya, apa yang harus dilakukan langsung setelahnya? Drain it again very well. Jadi kita harus mengeringkan sampai ya kering istilahnya itu ya. Nah, ini ada nih langsung jawabannya D. Langsung ada, sangat mudah karena ini soalnya tipikalnya tidak harus menalar ya. Ini ada dengan jelas disebutkan di resepnya. Oke, next number 21. Still Korean kimchi, masih sama. Number 21. Allow the cabbage to ferment at room temperature until it blah blah blah. What does the underlined word mean? Apa maksud dari kata yang bergaris bawah? Nah, gitu artinya. Yang bergaris bawah ini. Oke. Nah, ferment ini kan merupakan fermentasi. Ferment itu maksudnya dari kata, kalau di bahasa Indonesia ya, semacam fermentasi seperti itu. Nah, fermentasi itu kan kalau di pelajaran IPA ya, kalau nggak salah ya, lupa kelas berapa, itu kan jadi ada perubahan ya, kita lihat, jadi semacam perubahan dari
apa zat di makanan atau minuman, ya seperti kalau tempe gitu kan, awalnya dari kedelai menjadi tempe gitu, dan sebagainya. Nah, kita lihat mana yang di sini definisinya paling mendekati. Yang A, store frozen food in a refrigerator. Simpan makanan beku di lemari es. Jelas tidak, fermentasi bukan seperti itu ya. Biasanya menggunakan zat tertentu, disimpan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan setahu saya tidak di lemari es. Tidak sekedar hanya di lemari es saja, yaitu hanya mendinginkan saja, bukan fermentasi. Lalu yang B, cause a chemical change to food or drink. Nah ini nih, menyebabkan perubahan zat kimia kepada makanan atau minuman. Nah ini lah yang dimaksud fermentasi. Jadi ada perubahan sehingga menyebabkan makanan atau minuman itu berubah juga gitu. Lalu tapi kita lihat yang C ya. Keep fresh vegetable, dan jaga si sayuran ini tetap fresh, tetap segar in a room temperature, di temperatur ruangan, suhu ruangan. Jelas tidak. Preserve food and drinks using chemical material. Oke, preserve mengawetkan makanan dan minuman menggunakan bahan kimia. Jelas tidak, itu bukan fermentasi tapi pengawetan namanya ya. So, it's clear the answer number 21 is B. Ya, itulah pembahasan soal TPPU Bahasa Inggris kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.